Shalom, selamat sore dan selamat hari Sabat. Senang sekali di sore hari Sabat ini bisa jumpa lagi di dalam acara Saat Teduh bersama Allah yang sudah dimulaikan tadi oleh hamba Tuhan Pendeta Samuel Yota Bindosano dengan membahas tentang Alkitab ini adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang memiliki power, punya kuasa yang bisa menyelamatkan orang-orang berdosa, yaitu saudara dan saya. Sore ini dalam seri yang kedua dalam topik pembahasan Yesus dan keselamatan manusia. Sebelum saya lanjut, saya atas nama seluruh Korps Kependetaan Gereja Masehi Advent Hari ke-7 untuk Uni Indonesia Kawasan Timur, dengan ini mau menyatakan rasa simpati kami yang sedalam-dalamnya dan turut berduka oleh karena beristirahatnya di dalam Tuhan ayahanda dari Jeffrey Sembung, Pendeta Jeffrey Sembung, yang saat ini sedang bekerja dan melayani di Papua, tepatnya di wilayah Timika. Jadi sekali lagi atas nama semua pendeta-pendeta yang ada di Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Timur, saya selaku Sekretaris Asosiasi Kependetaan mau menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Sebagai orang yang beriman, saya yakin bahwa apa yang difirmankan di dalam kitab kudus ini, kita punya pengharapan di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Baik saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada petang hari ini, kita akan melanjutkan seri yang kedua dari Saat Teduh bersama Allah. Sepanjang 2 pekan ini, kita akan fokuskan hidup kita, menyisihkan waktu kita untuk mempelajari akan firman Tuhan. Kalau tadi pagi, hamba Tuhan Pendeta Bindosano sudah menyampaikan kebenaran yang hakiki daripada kitab suci ini, pada sore ini dalam seri yang kedua, saya akan membahas satu topik yang terdapat di dalam Alkitab. Apa yang Alkitab katakan tentang Yesus dan keselamatan manusia. Ada 2 hal yang paling besar yang perlu kita akan pelajari, bahas bersama-sama sehubungan dengan Yesus dan keselamatan manusia. Mengapa manusia perlu diselamatkan? Ada apa sih dengan kita ini manusia? Kemudian pertanyaan yang kedua, siapakah sebenarnya Yesus itu? Apakah dia manusia ataukah dia Allah? Boleh jadi ada orang berpendapat bahwa Yesus itu hanyalah manusia biasa saja. Kita akan dengarkan pembahasan dan pembuktian daripada firman Tuhan. Siapakah Yesus itu? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Yesus itu adalah Tuhan dan Allah kita. Dia bukan cuma hanya sekedar Yesus, tetapi dia juga adalah Allah. Kita akan ikuti pembuktian daripada firman Tuhan. Siapakah Yesus itu? Yang pertama, Yesus sendiri ketika dia berada di atas dunia ini, di dalam tugas dan pelayanannya untuk penyelamatan manusia, dia sendiri bertanya kepada murid-muridnya, siapa sebenarnya aku ini? Di dalam kitab Markus pasal yang ke-8, ayat yang ke-28, murid-murid menjawab seperti ini. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Dengan melihat ayat ini, kita dapati bahwa orang-orang di zaman itu sebagian mengatakan Yohanes Pembaptis, sebagian mengatakan Yesus adalah Elia,
Sebagian juga mengatakan salah satu daripada nabi, itu artinya bahwa Yesus hanyalah manusia biasa saja. Lalu kemudian dia datang bertanya langsung kepada murid-muridnya. Menurut murid-murid ini, siapa sebetulnya Yesus ini? Lalu dalam ayat yang ke-29, sudah baca dari Markus pasal 8, ayat yang ke-29, ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka saat itu Petrus dengan cepat memberikan respons dan mengatakan, ini jawab Petrus, engkau adalah Mesias, saudara. Kata Petrus, engkau adalah Mesias. Siapakah Mesias itu, saudara? Apakah dia juga adalah Allah atau hanya manusia biasa? Kita akan ikuti pembuktian dari firman Tuhan. Firman Tuhan dengan jelas akan membuktikan kepada kita bahwa Yesus itu bukan hanya sekedar manusia, tetapi dia itu adalah Allah. Mari kita lihat bukti yang pertama. Saya ingin kutip dari kitab Matius. Matius pasal yang pertama, ayat 21 dan ayat 22 mengatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi dia akan melahirkan dan akan menamakan katanya Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Kemudian ayat yang ke-23. Ayat 23 berkata, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara, dari pembuktian yang pertama ini, kita dapati firman Tuhan, Yesus itu akan lahir di dunia ini lewat seorang anak darah. Kemudian dia akan diberi nama Immanuel, yang berarti Allah. Allah beserta kita. Jadi Yesus itu bukan sekedar manusia, tetapi dia itu adalah Allah. Kemudian bukti yang lain saudara boleh lihat di dalam kitab Matius pasal yang pertama, bahwa Yesus itu benar-benar adalah Allah. Apa yang firman Tuhan katakan? Matius 1 ayat yang ke-21 dan Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Ya, ini yang firman Tuhan katakan. Ya, karena dialah yang akan menyelamatkan manusia. Ini seperti yang saya sudah bacakan tadi. Lalu ayat yang ke-23, dia diberi nama Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kemudian yang kedua, saudara, di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ini bukti yang kedua yang menyatakan bahwa Yesus itu sebetulnya adalah Allah. Yohanes 1, mari kita baca firman ini. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sudah perhatikan baik-baik ayat ini mengatakan, pada mulanya adalah firman. Ya, kemudian ayat yang kedua katakan, ia bersama-sama dengan Allah. Jadi pada mulanya adalah firman, lalu firman itu bersama-sama dengan Allah. Ayat 3 berkata selanjutnya, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kemudian saudara lompat kepada ayat yang ke-14. Ayat 14 katakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi pada mulanya adalah firman, kemudian firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14 mengatakan firman itu telah menjadi manusia. Jadi siapa firman itu? Dia tadi yang lahir dari seorang anak darah, yang diberi nama Immanuel, yang artinya Allah beserta kita.
Bukti yang kedua dari kitab Yohanes juga menyebutkan bahwa firman yang jadi manusia itu, itulah Allah. Jadi Yesus adalah benar-benar Tuhan Allah kita yang sebenarnya. Selanjutnya, saudara, kami ingin memberikan bukti yang ketiga. Di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-10. Yohanes pasal 10 ayat 10, Yesus sendiri yang mengatakan, Aku dan Bapa adalah satu. Apa artinya ketika Yesus mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu? Ini menunjukkan bahwa dia memiliki eksistensi yang sama dengan Bapa, dengan Allah. Karena dia itu adalah Allah, bukan hanya sekedar manusia. Ini bukti yang ketiga yang menunjukkan bahwa Yesus itu sebetulnya bukan hanya manusia biasa, tetapi dia itu adalah oknum kealahan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada banyak lagi bukti-bukti sebetulnya di dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah. Yesus adalah Allah. Dia datang dari Allah. Dia satu dengan Bapa. Lalu kemudian kalau saudara juga pernah mendengarkan ungkapan yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah, atau Yesus itu disebut anak manusia. Apa artinya ungkapan ini? Yesus adalah anak Allah atau anak manusia? Apakah ini mengartikan bahwa Yesus itu lebih rendah dari Allah? Atau Yesus itu bukan Allah? Atau Allah atau Bapa itu lebih dulu ada daripada Yesus karena dia disebut anak Allah? Oh saudara, mari kita lihat juga apa bukti daripada Alkitab. Kenapa firman Tuhan mengatakan Yesus adalah anak Allah dan juga anak manusia? Dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-28 firman Tuhan mengatakan seperti ini. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia. Dia Bapa atau Allah yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Saudara-saudara, apa yang dimaksudkan? Maka ia sendiri sebagai anak atau Yesus akan menaklukkan dirinya di bawah dia, di bawah Allah. Jadi ketika saudara melihat ayat ini, kita dapati ayat ini bahwa Yesus sendiri yang menaklukkan dirinya di bawah Allah. Ini khotbah yang sedang disampaikan oleh Rasul Paulus ketika dia sedang melayani. Dia menyampaikan tentang kebenaran firman Tuhan, bahwa sesungguhnya Yesus itu bukan hanya sekedar manusia, tetapi dia itu Allah. Namun di dalam proses untuk memberikan keselamatan kepada manusia, dia turun ke dunia ini. Dan firman Tuhan mengatakan dia sendiri yang menaklukkan dirinya di bawah Allah, sehingga dia disebut sebagai anak Allah. Bukan berarti bahwa Yesus itu bukan Allah, tetapi dia sendiri yang menaklukkan dirinya ketika dia mengambil sikap proses untuk datang ke dunia ini, memberikan keselamatan kepada manusia yang telah berdosa. Itulah sebabnya saudara, kalau saudara baca ayat yang lain juga, dalam kitab Ibrani pasal 5 ayat yang ke-8, firman Tuhan katakan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Jelas firman Tuhan mengatakan ini. Jadi ketika proses untuk menyelamatkan manusia, dia datang ke dunia ini, dia yang menaklukkan dirinya di bawah daripada Allah. Dan Ibrani 5 ayat 8 mengatakan, pada saat itu dia telah belajar menjadi taat. Walaupun dia harus menderita, tetapi dia taat, saudara. Itulah Yesus. Kemudian Filipi 2 ayat 8 mengatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Inilah proses untuk keselamatan, menyelamatkan manusia
ketika Yesus mengambil sikap mau datang ke dunia ini memberikan keselamatan, menjadi juru selamat. Dia menaklukkan dirinya di bawah Allah. Kemudian dia taat kepada Allah, sehingga dia disebut sebagai anak Allah di dalam proses untuk keselamatan. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa dia itu tetap Allah. Dia itu Allah, bukan hanya sekedar manusia. Tetapi dalam tindakan untuk menyelamatkan manusia, dia telah rela datang dan disebut sebagai anak Allah atau anak manusia. Luar biasa dan hebatnya Allah kita ini. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 lebih jelas mengatakan seperti ini. Filipi pasal 2 mulai ayat 5 sampai ayat 8 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat 6 berkata, yang walaupun dalam rupa Allah, saudara perhatikan baik-baik ayat ini berkata, walaupun dalam rupa Allah, Yesus yang adalah Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kita perlu bersyukur dan memuji kepada Yesus kita, Tuhan kita. Walaupun dalam rupa Allah, dia Allah, tetapi demi untuk menjangkau, menyelamatkan manusia, dia datang menaklukkan dirinya lebih rendah daripada Allah, agar dia boleh menjangkau saudara dan saya. Dan dia tidak mempertahankan hidupnya yang setara dengan Allah, hanya untuk mau menyelamatkan saudara dan saya. Kemudian ayat 7 berkata, melainkan dia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Inilah hebatnya Allah kita. Apa yang firman Tuhan katakan? Demi untuk menyelamatkan kita, dia datang ke dunia ini, dia meninggalkan segala sifat kealahannya. Dia mengosongkan dirinya, datang ke dunia ini, mengambil rupa seperti saudara dan saya, seperti manusia. Dan ayat 8 berkata, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi sesudah kita melihat ayat-ayat ini, kita dapati Yesus itu adalah Allah. Dia benar-benar 100% Allah dan juga dia adalah 100% manusia. Namun dia disebut sebagai anak Allah, anak manusia ketika dia sendiri datang untuk ke dunia ini mau menjangkau dan menyelamatkan saudara dan saya. Di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-9 lebih jelas mengatakan lagi, sebab dalam dialah berdiam segala jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Di dalam dia. Saudara perhatikan baik-baik firman Tuhan ini mengatakan, di dalam Yesus berdiamlah secara jasmania seluruh kepenuhan Allah. Itu berarti dia itu adalah Allah 100% dan juga manusia 100%. Roma pasal yang ke-9 ayat 5. Kita lanjut melihat kebenaran dari Alkitab ini. Roma pasal 5 ayat 9 berkata, mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Siapakah yang diturunkan ke dunia ini sebagai manusia? Roma 5 ayat 9 katakan dia itu adalah Mesias. Dan dia itu adalah Allah yang harus dipuji untuk selama-lamanya. Mesias adalah Allah. Mungkin saudara bertanya, siapakah Mesias itu? Saudara baca dalam Kisah pasal 5 ayat 24, Kisah 8 ayat 5 dan ayat 28 jelas mengatakan Mesias itu adalah Yesus itu sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di mana saja Anda berada, Yesus itu benar-benar adalah Allah. Yesus itu Allah 100%. Ketika dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia, dia juga menjadi manusia 100%. Mungkin saudara bertanya, mengapa Yesus harus diturunkan sebagai Mesias, sebagai manusia? Tidak sekaligus saja
sebagai Allah? Bisa saja ini kan jadi pertanyaan saudara dan saya. Tetapi saudara-saudaraku, bukan saja Yesus tidak bisa buat, dia turun ke dunia ini untuk memberi keselamatan kepada kita. Dia turun sebagai Allah. Namun saya pikir ini sangat sulit akan terjadi. Kenapa? Karena kemahakudusan Allah itu, kesucian Allah itu, saudara, akan tidak sanggup dilihat oleh kita manusia. Bagaimana dia bisa menjadi mediator? Bagaimana dia bisa menjadi pengantara di antara kita dengan Bapa? Bagaimana dia bisa menjadi juru selamat kalau kita tidak bisa menghampiri dia? Kita tidak bisa memandang dan melihat oleh karena Allah itu adalah Allah yang Maha Kudus. Kenapa kita tidak bisa melihat Allah? Yesaya pasal yang ke-59 ayat yang kedua mengatakan, Yesaya 59 ayat 2, firman Tuhan berkata, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ini yang menjadi penyebab, saudara, kenapa dia tidak bisa datang turun sebagai Allah, tetapi dia harus datang sebagai manusia. Walaupun dia Allah, dia mengosongkan dirinya, dia menaklukkan dirinya di bawah Bapa, supaya dia boleh melihat dan menjangkau dan selamatkan kita manusia. Karena keterbatasan kita ini, kita terpisah dengan Allah oleh karena kejahatan dan dosa kita. Lebih jelas lagi dalam Roma pasal 3 ayat 23 katakan, karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita ini manusia-manusia yang firman Tuhan katakan telah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Namun Allah, Yesus, Mesias itu, yang adalah Allah ketika menjadi manusia untuk menjangkau saudara dan saya. 1 Petrus 2 ayat 22 mengatakan, ia tidak berbuat dosa. Dalam kemanusiaannya 100%, 1 Petrus 2 ayat 22 katakan, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Hanya kita inilah yang disebut dengan manusia, orang-orang yang berdosa. Saudara-saudara, ketika Rasul Paulus bertobat dan menerima Yesus Kristus sesuai dengan ajaran Alkitab ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, diceritakan di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang ke-16. Pada saat itu Paulus dengan sahabatnya Silas mengadakan penginjilan, menyampaikan Injil kebenaran di kota Filipi. Dan kalau saudara baca Kisah Rasul pasal 16 ini sangat menarik pengalaman dari Paulus dan Silas. Oleh karena di saat mereka menyampaikan Injil kebenaran kepada banyak orang, ada juga yang tidak suka dengan firman Tuhan ini. Ada yang menerima, tetapi ada juga yang menolaknya. Ada yang tidak setuju. Dan apa yang terjadi, saudara? Mereka membawa Paulus dan Silas dihadapkan kepada pemimpin-pemimpin agama, kepada pembesar-pembesar di kota itu. Lalu kemudian mereka putuskan Paulus dan Silas untuk dimasukkan ke dalam penjara. Seorang yang sedang menyampaikan Injil kebenaran Yesus Kristus lalu dijebloskan ke dalam penjara. Lalu bukan hanya dimasukkan dalam penjara, saudara. Mereka, saudara baca dalam Kisah pasal 16, mereka dipasung, mereka diikat di dalam penjara. Dan firman Tuhan menceritakan pada tengah malam itu, di tengah malam itu Paulus dan Silas hanya datang menyanyi dan berdoa. Inilah kebiasaan dari Paulus dan Silas, yang selalu berdoa dan menyanyi hanya kepada Tuhan Allah yang mereka kasih dan sembah. Sementara mereka menyampaikan pujian, sementara mereka berdoa kepada Tuhan, saudara, tiba-tiba di tengah malam itu terjadi gempa bumi yang luar biasa. Sehingga semua pintu-pintu penjara, trali-trali di dalam penjara terbuka, termasuk kedua tangan dan kaki Paulus dan Silas yang sementara dipasung, semua itu terlepas. Melihat
ini, saudara, kepala penjara menjadi takut. Kenapa dia menjadi takut? Oleh karena ada sesuai dengan tradisi waktu itu, kalau orang-orang di dalam penjara melarikan diri, maka kepala penjara inilah yang harus menggantikan. Paling kurang dengan kematian. Karena dia berpikir, daripada saya mau dihukum mati, lebih baik saya mati di tangan saya sendiri. Itulah sebabnya dia mengambil pedang. Dan di saat dia mau membunuh dirinya, tiba-tiba dia mendengar suara dari Paulus dan Silas. Apa suara mereka? Jangan buat hal yang sangat jahat itu. Jangan lakukan itu, kata Paulus dan Silas. Kenapa? Karena kami semua ada di sini. Mereka tidak melarikan diri. Mereka hanya diam di dalam penjara itu. Lalu firman Tuhan mengatakan, pada saat itu juga kepala penjara ini memanggil Paulus dan Silas, membawa mereka keluar, lalu bertanya, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Oh saudara, ini adalah pertanyaan yang sangat luar biasa. Saya juga banyak bertanya di dalam hati saya, apa yang harus saya perbuat supaya saya boleh mendapatkan keselamatan? Dan ini adalah pertanyaan yang besar, yang sudah ditanyakan dari zaman dulu kala, sejak manusia itu diusir dari Taman Eden oleh karena melanggar perintah Tuhan. Lalu mereka dikeluarkan dari taman. Sejak pada waktu itu, saudara, manusia berupaya sekuat tenaga bagaimana caranya bisa kembali lagi ke Eden itu. Manusia sedang mencari upaya, cari jalan bagaimana bisa kembali, bagaimana saya bisa diselamatkan kembali. Sama dengan pertanyaan daripada kepala penjara ini. Itulah sebabnya di dalam Kisah pasal yang ke-16 ayat yang ke-30, ia mengantar mereka keluar, kepala penjara ini mengantar Paulus dan Silas keluar sambil berkata, Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Inilah pertanyaan yang besar yang saya katakan tadi. Apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Pernahkah Anda juga bertanya di dalam diri saudara, apa yang bisa saya lakukan supaya saya bisa selamat? Saudara, ini adalah jawaban dari Paulus. Dalam Kisah 16 ayat 31, Paulus memberi jawaban seperti ini. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kenapa Paulus katakan percaya kepada Tuhan Yesus, engkau akan selamat? Karena Yesus itu bukan hanya sekedar manusia, dia itu ada Allah yang bisa menyelamatkan kita. Itulah sebabnya di dalam Injil ini, Paulus memberi pekabaran kepada kepala penjara ini, percaya kepada Yesus, engkau akan selamat. Oh, luar biasa saudara. Hanya percaya saja kepada Yesus, kita bisa diselamatkan. Ini adalah satu hal yang sebetulnya tidak susah, gampang. Allah tidak menuntut lebih dari kita supaya kita selamat. Firman Tuhan katakan, percaya saja. Kita adalah manusia yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan dosa. Kehidupan dan keadaan kita manusia sebetulnya sangat menjijikan. Roma pasal yang pertama, ayat 29 dan ayat 30 mengatakan tentang keadaan kita manusia. Roma 1, 29 dan 30 berkata, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakaan, kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Itulah kita manusia ini. Sifat kita manusia, keadaan kita manusia betul-betul sangat menjijikan. Saudara-saudara, bila mana kita menyadari keberadaan kita ini, ayat 30 lebih jelas mengatakan, manusia ini adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua. Itulah keadaan kita manusia. Betul-betul sangat menjijikan. Roma pasal 3 ayat 3 katakan, ini ayat yang saya sudah bacakan tadi. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah.
Roma pasal 5 ayat 12 selanjutnya berkata, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Itulah kita. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa kita tidak berdosa, 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 kata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Itulah sebabnya saya mau katakan pada sore hari ini, saudara, manusia yang dalam keadaan yang sangat menjijikkan, yang penuh dengan dosa, seperti yang firman Tuhan katakan ini, kita membutuhkan Yesus Kristus. Kita membutuhkan Yesus Kristus yang adalah Allah dengan segala kebesaran dan cintanya. Dia telah datang ke dunia ini hanya untuk menjangkau kita. Dia meninggalkan sifat kalahannya. Dia menaklukkan dirinya di bawah, sehingga dia disebut anak Allah, anak manusia. Dia mengosongkan semua sifat-sifat kealahannya hanya untuk menjangkau kita. Kita membutuhkan dia, karena kita tidak sanggup untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Allah kita di dalam Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ini kata Yesus. Bila mana kita ingin mendapatkan kebenaran, mendapatkan hidup, bukalah hati kita untuk Tuhan kita, Yesus Kristus. Dialah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan yang lain, saudara. Hanyalah Yesus satu-satunya yang Alkitab ajarkan sebagai jalan untuk mendapatkan kebenaran dan kehidupan bagi manusia yang penuh dengan dosa ini. Lanjut di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain, kata firman Tuhan, yang akan diberikan kepada manusia, kepada siapa saja yang Dia boleh memberikan keselamatan. Tetapi hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Hanya Yesus Kristus, Dialah satu-satunya yang boleh memberikan keselamatan kepada kita semua. Saudara-saudara, bila mana kita mengingat peristiwa kurang lebih 2000 tahun yang silam, di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 16, ini merupakan ayat keemasan bagi kita semua. Apa yang kitab Yohanes sebutkan di sini, saya yakin semua orang-orang Kristen sudah mengetahuinya, bahkan sudah menghafal di luar kepala, sehingga mereka menyebutkan ayat ini adalah ayat keemasan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, siapa yang tidak akan binasa? Sesuai Yohanes 3 ayat 16, yang tidak binasa adalah mereka yang percaya kepada Yesus. Siapa yang akan selamat adalah mereka yang percaya kepada Yesus. Itulah sebabnya kepala penjara tadi bertanya kepada Paulus dan Silas, apa yang bisa kami lakukan? Apa yang bisa kami perbuat supaya kami selamat? Kata Paulus dan Silas, percayalah kepada Allah. Sebagai orang yang menjijikan oleh karena dosa kita, saudara-saudaraku, kepercayaan kepada Allah ini sesuatu yang sangat penting. Hanya memiliki iman kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan sebagai jalan kebenaran dan kehidupan. Saudara dan saya, hanya Dialah sumber kebenaran yang sejati. Dialah sumber kehidupan kita. 2000 tahun yang silam, Dia telah tersalib di Bukit Golgota hanya untuk memberi keselamatan kepada kita. Begitu besar kasih Allah, kata firman Tuhan. Yohanes 3:16 mengatakan, kasih Allah yang sangat luar biasa, yang tidak dapat dibandingkan dan diukur. Inilah kasih yang sejati, yang sanggup memberikan nyawanya berkorban, menjadi korban demi keselamatan umat manusia. Saudara-saudara
yang dikasihi Tuhan, Yesus telah membuka jalan keselamatan melalui salib itu. Yesus sendiri yang berkata, "Akulah jalan keselamatan itu." Di dalam kitab Roma pasal yang kelima, Roma pasal 5 ayat 6 mengatakan, "Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan Allah." Di saat kita masih lemah, Kristus telah mati bagi kita orang-orang durhaka. Di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat 8-10 lebih jelas juga mengatakan, "Sebab oleh karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu." Saudara lihat, inilah cinta Allah. Inilah kebesaran kasih Allah yang sudah terjadi di Bukit Golgota kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Sebab oleh karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh Allah. Kita diselamatkan oleh iman, dan itu bukan hasil usahamu. Tetapi firman Tuhan katakan itu adalah pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri karena kita ini buatan Allah. Diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam Allah. Jadi dengan kata lain, saudara, bila mana Yesus datang menjemput kita, kita akan pelajari itu di malam-malam berikutnya di seri firman Tuhan yang kita akan bahas selanjutnya, saudara, bahwa Yesus akan datang. Dan ketika dia datang, dia membawa dan selamatkan kita sampai di surga. Tidak ada yang mengatakan, "Oh, saya ini tiba di surga, saya ada di surga sekarang. Oleh karena saya ini ketika berada di dunia adalah orang yang hebat sekali, orang yang kuat, orang yang setia." Saudara-saudaraku, Efesus 2 ayat 8-10 mengatakan kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah. Dan itu bukan usaha kita, saudara. Puji Tuhan. Keselamatan itu bukan karena usaha kita, bukan karena kerja keras kita, tetapi itu adalah pemberian Allah. Tidak ada yang dapat menyombongkan diri, membanggakan diri. Semua akan datang berketut lutut di hadapan Allah dan bersyukur, berterima kasih oleh karena keselamatan yang Allah berikan kepada mereka. Saudara-saudara mungkin bertanya sekarang ini, apakah kita sebagai manusia yang berdosa, layakkah kita untuk diselamatkan? Masih layakkah kita untuk dapat keselamatan dari Allah? Boleh jadi saudara mengatakan, "Wah, saya ini pendosa yang sangat besar. Mungkin Allah tidak menerima lagi keberadaan kita." Masih layakkah kita untuk mendapatkan keselamatan? Mari kita dengarkan firman Tuhan. Yesaya pasal 33 ayat 11 mengatakan, "Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup." Inilah yang Tuhan kehendaki. Sekalipun dosa kita besar, saudara, tetapi Allah tidak berkenan untuk kita mati di dalam dosa. Tetapi keinginan Allah, sebesar apapun dosa kita, keinginan Allah supaya kita bertobat dan dapat diselamatkan. 2 Petrus 3:8 katakan, Allah sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Inilah mungkin kesabaran Allah yang sedang menunggu dan menantikan saudara dan saya supaya kita datang berbalik dan bertobat. Bila mana kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, menyadari orang berdosa, kita mau datang berbalik dan bertobat kepada Tuhan, Yesus siap untuk menerima kita. Bahkan dia juga berjanji akan memberikan keselamatan kepada kita, saudara. Ada janji keselamatan yang saya akan tinggalkan pada sore menjelang malam ini sebelum saya akan akhiri firman Tuhan ini. Apakah janji keselamatan? Yang pertama, 2 Korintus pasal 5 ayat 17 katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru
sudah datang. Oh, sesuatu yang sangat luar biasa, saudara. Bila mana kita datang kepada Tuhan, sebesar apapun dosa kita, sejijik apapun hidup kita ini, kita akan diciptakan jadi baru. Kita menjadi satu keluarga Allah. Di dalam Roma pasal 8 ayat 1 lebih jelas mengatakan, tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Orang yang ada di dalam Tuhan, saudara, yang menyerahkan hidup kepada Tuhan, yang mau bertobat kepada Tuhan, bukan saja dia diciptakan baru, tetapi dia akan bebas dari penghukuman. Tidak ada penghukuman. Di dalam Yohanes pasal 5 ayat yang ke-24, sebagai ayat yang terakhir, firman Tuhan mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Saudara-saudaraku, ini adalah janji firman Tuhan yang sangat luar biasa. Barang siapa yang mau percaya kepada Tuhan sebagai Allah 100% dan menjadi manusia 100% hanya karena kecintaan untuk menyelamatkan saudara dan saya. Maukah kita membuka hati kita kepada Tuhan, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, yang sudah mengasihi kita, yang mau menerima kita dalam keadaan apa saja, sebagaimana kita ada. Marilah kita datang kepada Tuhan. Bukalah hati kita kepada Tuhan. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Dia sangat mengasihi kita. Dia sedang menunggu kedatangan saudara dan saya untuk hidup bersama dengan Dia. Tuhan akan memberkati kita semua menjadi anak-anak Allah yang hidup dan yang akan diselamatkan bila mana Ia datang untuk menjemput saudara dan saya.